Kemarin aku ke siapa tuh, ke RV. By the way. Kemarin ya kan. Gimana tuh mungkin? Itu kafenya udah kayak itu kafe apa gudang. Udah gitu terus kan aku kan ada tuh di suratnya kan saksi inisial B kan. Ya kan inisialnya B sebut aja. Dia tuh telepon aku, ada kok record telepon, aku nggak bisa buka di sini. Oke. Apa mungkin? Dia bilang emang diiming-imingin uang, dan si inisial B ini tahu kalau misalkan aku tuh ngomong kayak gitu yang di DM itu tuh bercanda karena posisinya itu ada dia. Oh yang ini anak ini kan anak. Iya itu bercanda ya itu. Bercanda dan sorry under alkohol nih kan dulu kan zaman-zamannya masih ini ya brutal lah ya nggak munafik gitu. Iya gue dibayar, emang dia menjanjikan uang gitu, cuman nggak sebut nominal. Si B ngomong begini begitu. Kak, si R juga sudah menjalani pemeriksaan 2 kali, balik lagi pihak Mabes datangin ke Lapas Serang. Di mana dia? Di Serang ya? Infonya di Serang. Oh di Serang. Mungkin seperti apa nih? Tinggal kakak doang yang belum menjalani pemeriksaan. Iya aku doang belum. Gimana? Sama sekali belum ada panggilan. Heboh sih, ikut-ikutan aja. Kan juga dimingin-mingin, nggak tahu dibayar apa enggak itu. Ya kan? Akhirnya aku dapat recordnya. Sekarang orangnya ketakutan tuh yang jadi saksi. Karena takut itu jadi kesaksian palsu. Tapi si sosok B ini yang tadi kakak ceritakan tersebut nantinya akan menjadi saksi buat kakak sendiri nggak sih ketika nantinya akan dipanggil Nggak tahu ya. Dia sih bilang, Lisa gue takut katanya, gue terancam kalau kayak gini. Gue jadi tim lo aja deh. Tim apa? Aku mah nggak ada tim-timan. Tapi si B ini adalah orang dari si RV itu yang fitnah aku, yang mengaku-ngaku bapaknya Sally. Perempuan atau laki-laki? Apa? Sosok Laki-laki. Oh. Tapi sosok si B kenapa akhirnya maksudnya baru kali ini itu Kak klarifikasi ke dirimu, kenapa nggak dari dulu mungkin menjelaskan? Nggak dari dulu gimana? Enggak, maksudnya menjelaskan bahwa itu tuh mungkin dia udah ngerasa terancam kali atau ada apa, terus dihubungin kan sama suamiku kan, gitu. Kenapa dibilang kok katanya suamiku kok katanya kerja di kafe itu, padahal kafe itu kan bukan punya RV, itu punya orang lagi. Justru si RV yang kerja di situ dan kafe itu udah tutup gitu. Berarti kafe itu bukan punya si dan suami saya tuh nggak pernah maksudnya kerja di sana gitu, nggak pernah sama sekali. Jadi benar-benar mengada-ada aja gitu, emosi kan. Akhirnya kan rumah saya kan dari ke kafe itu kan nggak jauh, akhirnya kita kesana. Kak, berarti bisa dibilang juga nggak sih kayak maaf ya, kayak cinta ditolak, dia akhirnya sampai berani sefrontal ini ngomong kayak sampai bilang kesaksian. Nggak tahu, tanya aja ke dianya. Kenapa dia bisa tiba-tiba gila, tiba-tiba muncul gitu. DM mengancam. Pokoknya gue nggak mau tahu ya, gue bakal bilang ke publik kalau Selin tuh anak gue. Gitu. Mungkin alasannya apa Kak? Bilang nggak kayak? Nggak tahu. Ya itu kali ya, uang kali ya. Oke. Ditawari kali, diiming-imingi kali ya. Tapi bisa dibilang tuh setelah kemarin dirimu teleponan dengan pihak si sosok B ini, sempat ketemu juga nggak sih Kak untuk lebih klarifikasi? Dia sih lebih ketakut. Nggak, dia di daerah Terogong, mau aku temuin tapi dia takut. Daerah Terogong. Karena mungkin ada ancaman dari luar Kak, benar Kak? Mungkin kali ya. Karena di telepon aku ada itu, ntar record center aku. Gitu. Mungkin sebentar lagi R akan nggak usah sebut, Revelino akan bebas. Pengen ketemu juga nggak sih? Enggak, geli. Kenapa geli? Ya geli, maksudnya ngapain sih gitu loh. Udah ngapain sih Mbak gitu lah. Tapi dia siap untuk tes DNA juga ya? Ya ngapain ikut-ikutan coba? Kok tiba-tiba ada pihak ketiga? Ya terpisah aja, ngapain? Iya Kak. Lagian juga bukan dia kok, bukan darah daging dia. Mau ngapain coba ikut-ikutan? Emang udah dicoba buktiin gitu bukan darah daging dia? Gimana? Udah buktiin gitu. Ya memang yakin banget 100% ya. 100% nggak ada itu, nggak ada. Coba justru kalau misalkan dia masuk ke dalam ini tes darah, justru takutnya nanti ada rekayasa lagi gitu. Ini mainan apa gitu kan. Makanya saya kemarin emosi akhirnya ke kafenya, maksudnya tuh apa gitu loh. Kenapa dia bisa berstatement bahwa itu betul ada darah dagingnya? Iya betul. Kenapa gitu maksudnya Mbak Lisa
tahu nggak sampai jawabannya saat ini kenapa. Udah gitu kan apa namanya lawyer kan kalau ngomong tuh kan sombong banget ya. Gue ngapain tiba-tiba muncul begitu. Tahu alamat kan gitu. Coba aja sini duduk bareng-bareng. Maksudnya apa gitu kan? Mau nanya aja gitu. Kenapa tiba-tiba muncul pas lagi viral gitu? kalaupun memang benar itu anaknya Bukan. pernah nggak terpikir kayak kalau Enggak, misalnya bukan. Tapi seyakin apa sih itu bukan anak dia bro? 100% yakin bukan. Ini mah udah Mbak, saya udah pegang nih rekamannya ada di sini. kalau misalnya dipanggil sebagai saksi akan membawa rekaman itu juga kak? Ya iyalah harus. Valid nggak debat ini. Berarti masih yakin ini anaknya RK ya Mbak atau seperti? Iya memang anaknya beliau. Buat terkait dari pihak RK juga udah siap nih buat tes DNA. Nah itu dari Mbak Lisa sendiri gimana? Aku juga siap, mana ngomong siap-siap aja di media tapi nggak ada aksi-aksi. Nggak, karena kan tes DNA juga kan harus mengikuti prosedur hukum kan katanya gitu kan. Ya sudah ikuti aja, diikuti aja. Kak, sorry nih, tapi nggak takut berdampak nih Kak dengan speed up kayak gini untuk rekam jejak digital anak-anak Mbak? Ya iyalah tentunya ya takut lah gitu kalau misalkan untuk apa namanya jejak digital, cuma kan terjadi mas, mau gimana kita gitu. Apa sih yang pengen Mbak Lisa dapatkan gitu dengan kehebohan ini semua? Maksudnya? Ini kan bisa dibilang Aku juga nggak tahu bakal heboh, aku nggak tahu bakal viral. Memang di repost account gosip pada saat itu. Ya kan yang bikin ramai kan sebenarnya bukan aku kan. Tapi apa gitu. kayak dibutuhkan pengakuan kah? Kamu Iya, ingin bikin validasi konsep atau apa sih mungkin membuat karena kamu heboh udah seperti ini? Sebentar satu-satu. Iya, Gimana? yang apa membuat- sih yang dibutuhkan pengakuan kah, nafkah kah atau mungkin Nafkah, hak anak, pendidikan yang baik. Udah itu aja.